Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang ada di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Kira-kira apa saja yang akan kita pelajari di pembelajaran 1 anak-anak? Nah, kita akan belajar tentang nada. Kemudian kita akan bernyanyi. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang perkalian. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama yaitu kita belajar tentang nada. Apa itu nada? Nada adalah bunyi yang beraturan. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya disebut ketukan. Nah, coba perhatikan panjang pendek nada berikut. Nah, di sini sudah dijelaskan ya anak-anak. Kalian dengarkan penjelasan Bu Guru. Nada 2 ketukan. Nah, di situ ada garis lurus ke bawah 7 titik garis lurus, 6 titik garis lurus. Nah, ada satu buah titik di belakangnya, di belakang angka 7 di situ maksudnya ya. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Kemudian nada 1 ketuk. Nah, di situ ada angka yang berjejer tanpa ada titik di belakangnya. Garis lurus ada angka 5, 6, 5, 3, kemudian garis lurus lagi 2, 3, 2, 1, garis lurus. Nah, tidak memiliki titik atau garis di atasnya dan juga garis di belakang angka itu artinya seperti ini ya anak-anak ya. Tanda lingkaran utuh itu untuk nada 2 ketuk. Kemudian nada setengah lingkaran itu untuk nada 1 ketuk. Nah, kalian pasti suka kan bernyanyi anak-anak? Nah, mari kita bernyanyi bersama. Lajulah perahuku, laju, terluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Nah, kalian sudah bernyanyi. Pasti kalian sudah senang kan bernyanyi anak-anak? Kalian bisa bernyanyi. Kalian bisa menirukan lagu berdayung di rumah ya. Nanti kalian putar lagi videonya Bu Guru ya. Kalian bisa mengikuti. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian. Nah, di sini Ibu Guru ada contohnya ya anak-anak. Nah, Beni, Tiur, dan Ayah masing-masing mempunyai berapa perahu ini? Nah, perahu Beni berjumlah 2, perahu Tiur berjumlah 2, perahu Ayah berjumlah 2. Nah, jadi
2 perahu Beni ditambah 2 perahu Tiur ditambah 2 perahunya ayah sama dengan berapa anak-anak? Nah, bentuk perkaliannya bisa ditulis seperti ini ya. 3 kelompok maksudnya di situ 3 dari perahu Beni, Tiur, dan ayah. Nah, yang berjumlah berapa masing-masing perahu mereka? 2. Jadi perkaliannya bisa dituliskan sebagai berikut ya. 3 dikali 2 sama dengan berapa anak-anak? 6 ya. Selanjutnya. Nah, kalian sudah bernyanyi. Pasti kalian sudah senang kan bernyanyi anak-anak. Sekarang kita masuk pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 2 ini nanti kita akan mengenal permainan. Apa itu permainannya? Nah, di situ udah ada gambarnya. Pasti kalian sudah tahu kan itu permainan apa. Nah, bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai itu terbuat dari rotan. Nah, simpai dapat dipakai untuk bermain dan juga berolahraga. Bagaimana cara memainkannya? Cara memainkannya yaitu dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan simpai itu juga dapat dilakukan secara bersama-sama. Nah, pemenangnya yaitu adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran 3 nanti kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar tentang tanda keras dan lembut pada lagu. Kemudian kita akan belajar tentang sifat dan bentuk benda. Kita pelajari satu persatu dulu ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu tentang tanda keras dan juga lembut ya. Nah, di sini ada lagu Berdayung yang sudah dinyanyikan tadi ya. Jangan lupa lagu Berdayung itu ciptaan siapa? Lagu Berdayung itu ciptaan A.T. Mahmud. Nah, di sini kalian coba perhatikan di lirik lagu Berdayung ada garis yang bergelombang ya, bukan garis lurus. Itu artinya dinyanyikan dengan lembut. Kemudian tanda garis lurus itu artinya dinyanyikan dengan keras. Nah, baris yang tidak ada tandanya itu dinyanyikan biasa. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat benda. Nah, ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda itu mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Nah, di sini contoh sifat benda, di antaranya ada apa aja ya? Yang pertama yaitu sifat benda halus. Kemudian yang kedua sifat benda kasar. Yang ketiga sifat benda basah. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama benda halus. Benda halus itu yaitu licin, lembut, atau tidak kasar. Contohnya apa sih benda halus itu? Nah, contohnya ada kapas, bulu, dan juga kertas. Kemudian benda kasar. Benda kasar itu kesat atau tidak halus. Contohnya apa? Batu, pasir, kulit pohon. Nah, selanjutnya benda basah. Apa itu benda basah anak-anak? Benda basah itu benda yang mengandung air. Contohnya apa? Tisu basah, kayu basah, dan lain sebagainya. Nah, selain kita belajar tentang sifat benda, ada juga bentuk benda anak-anak. Nah, bentuk benda itu juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang bentuknya berubah-ubah. Nah, contoh bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Nah, misalkan pensil dan kertas mula-mula ada di meja, kemudian dipindahkan ke kursi. Nah, bentuknya akan tetap ya walaupun telah dipindahkan dari meja ke kursi, wujud bentuk benda buku akan tetap. Nah, selanjutnya air itu di dalam gelas jika dipindahkan ke botol bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, misalkan air di dalam mangkok itu juga akan menyerupai mangkok. Jadi bentuk air itu mengikuti wadahnya ya. Sudah selesai anak-anak materinya, kita lanjut ke latihan soal evaluasi. Latihan soal
soal evaluasi yang pertama, soalnya ada seperti ini ya. Bunyi beraturan disebut, kalau kalian mencermati, menyimak di awal tadi, Bu Guru sudah menjelaskan ya, bunyi beraturan itu disebut apa anak-anak? Nah, bunyi beraturan itu disebut nada. Selanjutnya, soal evaluasi yang kedua. Nada dua ketukan itu ditandai dengan tanda gimana ya anak-anak? Tadi ada dua tanda yang membedakan antara satu ketukan dan dua ketukan. Kalau nada dua ketukan itu ditandai dengan apa ya? Nah, ditandai dengan bentuk lingkaran utuh ya. Kalau satu ketukan itu setengah lingkaran. Selanjutnya, soal evaluasi yang ketiga. Di sini ada soal perkalian. Nah, di sini ada 3 kelompok atau 3 kotak kelereng yang masing-masing kotak itu berisi berapa kelereng? 4. Nah, 4 itu ditambah 4 jadi berapa ya totalnya anak-anak? Kalau 4 ditambah 4 itu sama dengan 12. Nah, bentuk perkaliannya bisa kita tuliskan. Tadi ada berapa kotak? Ada 3 kotak. Masing-masing kotak ada berapa kelereng? Ada 4. Jadi bentuk perkaliannya yaitu 3 dikali 4 itu sama dengan 12. Nah, soal evaluasi yang terakhir. Alat permainan yang berbentuk lingkaran terbuat dari rotan. Itu disebut apa anak-anak? Nah, disebut dengan simpai. Oh, masih ada satu soal lagi ternyata. Nah, apa ya soalnya? Nah, ini. Kapas, bulu, dan juga kertas itu contoh benda apa? Di depan Bu Guru sudah menjelaskan. Tadi ada 3 sifat benda yang Bu Guru sudah jelaskan ya. Kalau ini contoh sifat benda apa ya? Kalau kapas, bulu, dan kertas itu contoh benda yang bersifat apa? Nah, sifat halus. Sekian materi yang dapat Bu Guru sampaikan hari ini anak-anak, semoga bermanfaat buat kalian, buat bahan belajar kalian di rumah. Jika kalian masih bingung, kalian bisa memutar ulang video ini ya anak-anak ya. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Akhiran dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.